Baiklah Bapak dan juga Ibu, selanjutnya masuk acara berikutnya yaitu adalah webinar dan pemaparan metodologi survei Brand Choice Index. Dan kali ini akan langsung disampaikan oleh Bapak Tri Raharjo selaku CEO Trustinco Indonesia. Dan juga dalam kesempatan kali ini beliau akan membawakan webinar dengan judul Menjadi Brand Pilihan Konsumen di Era Digital. Untuk itu langsung saja kepada Bapak Tri Raharjo, kami silakan. Oke, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di kegiatan Brand Choice Award pada sore hari ini. Kita berharap tetap sehat, tetap semangat, terlebih kita sudah melewati masa Lebaran. Mudah-mudahan Lebaran tahun ini menjadi Lebaran virtual kedua nih, sudah melakukan Lebaran virtual kedua. Mohon maaf lahir dan batin, saya ucapkan buat Bapak Ibu sekalian yang merayakan maupun yang untuk umat semuanya. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan sore hari ini saya akan paparkan mengenai metodologi penelitian terhadap Brand Choice Index pada tahun ini, gitu ya Bapak Ibu. Ini merupakan fase yang kedua kami selenggarakan untuk penghargaan Brand Choice Award pada tahun 2021. Oke. Sebelum saya bicara ke sana, tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Susi bahwa tren perubahan perilaku konsumen terjadi di Indonesia, terlebih pengguna internet yang sudah melebihi dari 70% dan juga pertumbuhan e-commerce yang terus meningkat, dan juga terjadi perubahan perilaku konsumen dalam mengakses atau membeli sebuah produk. Ini menjadi suatu hal yang menarik untuk kita lihat, sehingga aktivitas branding secara digital mutlak bagi para marketers di Indonesia supaya produk atau brandnya tetap diterima oleh konsumen dan menjadi pilihan konsumen Indonesia. Nah, aktivitas branding menjadi suatu hal penting bagaimana upaya kita untuk meningkatkan value dari merek kita sehingga menjadi pembeda dengan brand-brand yang lain, sehingga brand kita menjadi pilihan. Nah, di era digital atau di era disruptif ekonomi atau disruptif digital sekarang ini Bapak Ibu, tentunya banyak sekali hal-hal yang mendapat perhatian gitu ya. Terlebih baru-baru ini gitu ya Bapak Ibu, banyak sekali informasi yang bermunculan. Bahkan adalah salah satu bank BUMN akan menutup 90 lebih kantor cabangnya. Ada sebuah perusahaan retail raksasa yang juga akan menutup gerainya. Ada apa dengan perubahan ini gitu ya? Tentunya buat para pelaku bisnis harus cepat adaptif terhadap perubahan tren yang terjadi. Terlebih pandemi COVID-19 sudah terjadi di Indonesia 1 tahun lebih gitu ya, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka kita harus adaptif terhadap perubahan yang terjadi supaya brand kita tetap menjadi pilihan untuk konsumen di Indonesia. Nah, branding menurut Marty mengatakan, CEO Branding for Liquid Agency, bahwa branding adalah segala upaya untuk program yang dirancang untuk meningkatkan nilai atau menghindari komoditasi dengan membangun merek yang berbeda. Membangun brand yang berbeda dari yang lain dan menjadi pilihan menjadi suatu hal yang penting buat para pelaku brand di Indonesia. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, era digital atau era internet ini semakin menjadi challenge tersendiri buat kita semua gitu ya. Dalam survei yang kami lakukan ketika kita melakukan survei terhadap official store yang ada di Indonesia, pertumbuhan official store baru dalam 1 tahun terakhir lebih dari 1.000 official store baru. Jadi brand-brand memanfaatkan official store sebagai salah satu channel untuk memasarkan produk atau jasa mereka. Saya kira hal ini menjadi catatan menarik. Yang kedua, tadi juga Bu Susi sampaikan bahwa transaksi yang terjadi gitu ya, di 2 official store teratas lebih dari 100 juta produk yang terjual. Saya kira ini menjadi catatan tersendiri kenapa official store sekarang menjadi salah satu pilihan, karena memang buat mereka tentunya menjadi lebih aman dalam berbelanja. Yang kedua, mendapatkan price yang tepat gitu ya. Yang ketiga, tentunya secara layanan lebih baik gitu ya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, berdasarkan data yang dirilis gitu ya, internet dalam 60 detik gitu ya, apa sih yang terjadi? Ternyata ada 695.000 orang yang melakukan story share. Saya kira ini suatu hal yang menarik. Kalau kita lihat
ibu-ibu gitu ya, banyak sekali melihat atau melihat koleksi-koleksi produk-produk yang mereka butuhkan, baik produk-produk berbasis kosmetik dan lain sebagainya. Bahkan kalau saya lihat beberapa marketers sekarang mereka melakukan live via Instagram dan lain sebagainya sebagai salah satu sarana untuk menjual produk-produknya. Nah, kalau kita lihat di YouTube gitu ya, ada 500 konten terupload gitu ya, setiap 500 hour konten terupload gitu ya di YouTube. Ini menjadi catatan tersendiri, atau orang yang melakukan tweeting sebanyak 200.000. Saya kira angka yang cukup tinggi. Nah, kalau sekarang memang lagi demam TikTok gitu ya, para millennials gitu ya. Kita tahu bahwa jumlah market milenial di Indonesia sangat tinggi. Ini juga menjadi bidikan sehingga TikTok menjadi salah satu sosial media yang lagi populer, lagi ngepop saat ini. Nah, data-data ini saya kira kita perlu perhatikan bagaimana tren perubahan yang terjadi di Indonesia dan juga di dunia gitu ya, sehingga buat perusahaan kita terus bisa melakukan adaptif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi gitu ya. Nah, kalau kita lihat perubahan perilaku konsumen yang kita perlu cermati adalah bagaimana konsumen mendapatkan produk yang mereka butuhkan gitu ya. Nah, berdasarkan data-data yang kita himpun dan juga insight dari para pelaku brand di Indonesia, memang kecenderungan ketika konsumen ingin membeli suatu produk, mereka memanfaatkan sarana komunikasi atau sarana pencarian melalui internet sebelum mereka memutuskan melakukan pembelian, baik secara offline maupun secara online. Yang pertama yang mereka lakukan sudah pasti mereka akan melakukan penelusuran melalui mesin pencari atau langsung ke marketplace tertentu gitu ya, atau langsung ke marketplace tertentu, dan mereka bisa langsung bandingkan antara produk satu dengan produk yang lain. Nah, perubahan transparansi ini yang terjadi sehingga buat brand-brand di Indonesia harus terus melakukan adaptif terhadap perubahan yang terjadi. Kenapa? Karena ketika layanannya buruk gitu ya, sudah pasti komennya pun tidak baik gitu ya, atau reviewnya tidak baik, atau mereka memberikan rating juga terhadap produk yang kita jual cenderung tidak oke. Tapi berdasarkan data yang kita himpun, Bapak Ibu, rata-rata tingkat rating dari official store brand-brand di Indonesia lebih dari 4, atau bintangnya lebih dari 4. Artinya sudah posisi baik. Kalau 5 adalah sangat baik. Artinya mereka dengan rata-rata di 4,7. Saya kira ini suatu kabar baik gitu ya. Kabar baik buat para pelaku brand di Indonesia. Tapi dengan rating yang tinggi ini tentunya kompetitif yang terjadi juga sangat tinggi. Nah, ketika mereka melakukan penelusuran gitu ya, baik melalui mesin pencari atau melakukan penelusuran melalui marketplace, sehingga produk yang kita jual tentunya harus hadir di mesin pencari maupun di marketplace gitu ya. Ini penting. Dan yang menarik adalah Bapak Ibu, memang tidak semua produk atau jasa yang mereka jual melalui marketplace. Mereka juga memiliki channel-channel penjualan yang lain, baik para resellernya, agent atau distributor mereka gitu ya, secara digital. Nah, yang kedua adalah tentunya yang tidak kalah penting adalah mereka melakukan sosialisasi atau mereka melakukan komunikasi melalui sosial media. Kita tahu bahwa 3 sosial media teratas di Indonesia, mulai dari YouTube, Facebook, dan juga Instagram gitu ya. Ini menjadi sosial media teratas yang sangat digandrungi oleh masyarakat Indonesia, sehingga kita perlu hadir di sosial media. Dan yang tidak kalah penting adalah kalau kita lihat belajar dari pandemi COVID-19, Bapak Ibu, konsumen semakin dimudahkan gitu ya dalam hal berbelanja. Berbelanja hanya melalui WhatsApp saja. Jadi hashtag ini beberapa 1 tahun terakhir gitu ya sangat tinggi gitu ya. Bahkan brand-brand Indonesia memang memfasilitasi konsumen untuk memudahkan berbelanja secara online atau secara digital. Dan yang paling penting adalah ketika mereka sudah mencari produk-produk kita, bagaimana mereka mengakses atau mendapatkan produk juga tentunya bisa didapatkan di jaringan toko atau jaringan retail yang mereka pasarkan gitu, atau melalui berbagai marketplace yang ada. Dan yang paling penting juga adalah ketersediaan informasi melalui website resmi atau website official dari
brand tersebut. Ini menjadi satu hal yang penting karena ketika kita benahi website kita tentunya mereka akan mengakses dan mendapatkan informasi lebih rinci dan detail. Nah, perubahan perilaku konsumen ini semakin semakin digital gitu, semakin digital, terlebih di era pandemi COVID-19 ini gitu ya. Jadi mereka karena sudah 1 tahun lebih sehingga ini menjadi perubahan perilaku konsumen dan ke depan saya kira akan semakin bertumbuh gitu ya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, apa sih yang perilaku konsumen lakukan? Yang pertama tentunya secara tahapan ketika mereka memutuskan atau membeli suatu produk ada 5A gitu ya, menurut Philip Kotler gitu ya, dari awareness bagaimana brand kita dikenal oleh masyarakat gitu ya, baik secara offline maupun secara online. Kalau secara online tentunya bagaimana brand kita hadir di mesin pencari, bagaimana brand kita ketika di searching di marketplace muncul di page teratas. Ini menjadi suatu challenge tersendiri gitu ya. Yang kedua, ketika mereka sudah tertarik atau sudah mengetahui tentang brand kita, bagaimana mereka suka dengan merek kita. Saya kira banyak sekali para pelaku brand di Indonesia yang membuat sebuah konten-konten yang sangat relevan dengan produk atau jasanya mereka. Sehingga ketika mereka mengakses konten-konten yang relevan dan juga mengedukasi pasar, tentunya konsumen akan semakin suka dengan brand atau produk yang kita jual. Nah, ketika mereka mulai suka, tentunya mereka mulai bertanya. Nah, ketika bertanya, tentunya ada yang bertanya sesama netizen, ada juga yang bertanya langsung melalui sarana chat yang sudah disediakan oleh brand-brand di Indonesia gitu ya. Baru atau mereka bisa juga melihat review atau rating yang sudah diberikan oleh konsumen yang sudah berbelanja. Nah, ketika review dan ratingnya bagus, sudah pasti tingkat kepercayaan konsumen dalam memilih brand akan semakin tinggi. Nah, terlebih gitu ya dengan komen yang bagus gitu ya, review yang positif, tentunya ini menjadi suatu tantangan tersendiri dalam pengelolaan sebuah brand supaya brand kita tetap menjadi pilihan buat konsumen, tidak hanya menjadi pilihan tapi mereka juga loyal terhadap apa yang kita pasarkan gitu, produk yang kita pasarkan. Baru mereka melakukan pembelian. Nah, ketika mereka sudah melakukan pembelian, produk terdeliver, artinya mereka akan merekomendasikan atau mereka menginfluence juga konsumen yang lain. Nah, menginfluence yang lain caranya sekarang semakin mudah, baik melalui rating atau melakukan review. Nah, tantangannya adalah biasanya ketika era digitalisasi ini adalah ketika banyak video blogger atau mereka melakukan review terhadap produk yang kita jual, ini menjadi catatan tersendiri apakah reviewnya bagus atau tidak, sehingga kita perlu kontrol betul. Kalau ada informasi yang tidak baik tentunya kita harus luruskan, tapi jangan ambil salah langkah karena banyak case yang terjadi baru-baru ini gitu ya, ketika mengambil tindakan yang kurang tepat itu akan menjadi blunder gitu ya. Saya kira kita harus mengelola brand kita di era digital ini semakin transparan dan semakin hati-hati, walaupun dalam membangun brand awareness secara digital akan lebih cepat gitu ya, akan lebih cepat. Nah, kalau kita lihat gitu ya, mulai dari membangun awareness sampai bagaimana membuat repeat order atau repeat terhadap pembelian suatu produk, ini menjadi challenge tersendiri buat kita sebagai para pelaku brand supaya brand kita tetap menjadi pilihan konsumen. Kenapa? Karena relatif di era digital itu konsumen dengan mudahnya membandingkan satu produk dengan produk yang lain, satu brand dengan brand yang lain, harga brand dengan harga yang lain. Saya kira ini menjadi tantangan tersendiri sehingga membangun brand yang kuat menjadi suatu hal yang penting di ranah digital. Nah, Bapak Ibu sekalian, berdasarkan data yang kita himpun gitu ya, di fase kedua ini, berdasarkan data Brand Choice Index gitu ya, pada fase kedua, 10 kategori produk dengan transaksi penjualan terbanyak. Ini khusus untuk fase 2. Jadi kita melakukan penilaian terhadap 150 kategori produk atau jasa Bapak Ibu. Jadi ternyata pertama untuk di penjualan terbanyak di 2 marketplace teratas ada 849.761 produk terjual.
Yang terjual adalah di sini yang posisi pertama adalah celana dalam wanita. Ini menarik. Kenapa nih ibu-ibu atau wanita ini membeli celana dalam melalui marketplace? Mungkin ya itulah era keterbukaan sekarang gitu ya, sehingga mereka dengan mudah memilih produk-produk sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, kategori biskuit ternyata terjual di 2 marketplace teratas sebanyak 752.980 produk. Yang ketiga, maskara. Nah, kalau maskara saya kira sudah sangat lazim karena memang banyak para women gitu ya, yang mereka memang berbelanja untuk produk-produk kecantikan melalui marketplace. Jadi maskara ini posisi ketiga dengan 733.296 produk terjual. Nah, spray dan bed cover di posisi keempat 677.500, popok bayi 587.733 pada saat periode survei yang kami lakukan dilakukan. Jadi 10 kategori dengan penjualan terbanyak ini sampai kategori kabel charger. Nah, ini insight yang menarik ketika kita ingin meluncurkan suatu produk atau ingin kita memetakan peta persaingan di antara kompetitor kita. Artinya ketika kita bisa memetakan berapa sih penjualan di produk-produk yang dihasilkan oleh kompetitor sehingga kita bisa mengaksesnya dengan secara transparan. Saya kira menjadi insight buat catatan tersendiri buat kita semua untuk memperbaiki kinerja dari penjualan yang kita lakukan. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu dengan 10 kategori dengan ulasan pelanggan terbanyak. Kalau tadi terbeli gitu ya, dalam arti melakukan transaksi, kalau ini adalah ulasan dari pembeli. Jadi memang tidak semua pembeli yang melalui marketplace mereka memberikan ulasannya. Tapi lebih dari 50% mereka memberikan ulasannya di marketplace yang mereka melakukan transaksi. Nah, pertama adalah kategori maskara, itu yang menduduki pertama dengan ulasan tertinggi. Yang kedua spray dan bed cover, ketiga adalah celana dalam wanita sampai eyeliner gitu ya, kategori ke-10. Jadi 10 kategori dengan ulasan terbanyak adalah ini gitu ya. Jadi berdasarkan survei dari Brand Choice Index pada fase kedua dari 150 kategori produk berdasarkan official store di 2 marketplace teratas Bapak Ibu. Oke, saya kasih lihat data satu lagi Bapak Ibu berdasarkan data penelusuran melalui mesin pencari Bapak Ibu, berdasarkan data melalui penelusuran melalui mesin pencari gitu ya. Nah, kalau kita lihat memang dari 150 kategori produk gitu ya, kalau tadi data kita ambil dari marketplace, kalau ini adalah data berdasarkan penelusuran di mesin pencari. Nah, berdasarkan data di mesin pencari, orang yang mencari multivitamin imunitas tubuh ini menduduki peringkat pertama dengan 335.000 pencarian. Yang kedua kategori produk roti sebanyak 151.300 pencarian. Yang ketiga adalah kategori snack kentang dengan 132.700 pencarian gitu ya. Sampai selanjutnya adalah biskuit, sandwich, dan mie instan gitu ya. Dan kategori nomor 10 adalah kategori produk sepatu lokal gitu ya, produk sepatu lokal. Nah, tentunya data-data ini sangat membantu buat kita semua untuk pengambilan suatu keputusan karena insight-insight ini tentunya mengcapture data perilaku konsumen di internet gitu ya, ketika mereka mengakses suatu produk tertentu atau suatu kategori tertentu sehingga kita bisa melihat apakah trennya bagus atau tidak gitu ya, sehingga kita bisa ukur juga gitu ya. Nah, Bapak Ibu, nah untuk memberikan apresiasi terhadap brand-brand di Indonesia yang telah berhasil dalam membangun brand dan menjadi pilihan konsumen di Indonesia, Trust & Co dan Infobrand mengadakan penghargaan Brand Choice Award pada tahun 2021 ini gitu ya. Nah, penghargaan ini merupakan penghargaan yang kami dedikasikan pada brand-brand pilihan konsumen di Indonesia berdasarkan 3 aspek penilaian. Yang pertama adalah digital brand awareness aspek gitu ya. Yang kedua adalah digital consumer choice dan juga digital consumer review and rating. Saya kira dalam membangun brand 3 hal ini menjadi suatu kunci keberhasilan kita di ranah digital gitu ya.
Nah, tujuan dari penghargaan ini kita berharap satu ingin memberikan apresiasi kepada brand-brand yang menjadi pilihan konsumen melalui channel, melalui marketplace, Bapak Ibu. Yang kedua, Brand Choice Award kita berharap dapat mendorong kepercayaan konsumen yang brand-brand yang mendapatkan penghargaan Brand Choice Award, sehingga buat konsumen akan lebih mudah ketika mereka menentukan pilihannya. Ketika logo Brand Choice Award ada di berbagai materi promosi Bapak Ibu, sehingga kemudahan konsumen dalam memilih produk yang mereka akan pilih tentunya akan semakin mudah gitu ya. Yang ketiga, kami berharap penghargaan ini dapat mendorong perusahaan-perusahaan di Indonesia dan juga brand di Indonesia akan semakin mengoptimalkan channel digital melalui berbagai marketplace yang ada di Indonesia. Nah, adapun tahapan penelitian yang kami lakukan Bapak Ibu, pertama kami memetakan kategori produk atau jasa gitu ya. Ada 150 kategori produk atau jasa yang kami lakukan pengecekan gitu ya. Yang kedua adalah menentukan siapa brand-brand yang ada di kategori tersebut. Jadi siapa pemainnya. Nah, kami mengklasifikasi data-data tersebut. Yang ketiga adalah kami mengcapture data-data yang ada di marketplace maupun di mesin pencari gitu ya, berdasarkan data yang sudah terpublikasi, dan kami mengumpulkan data tersebut, baik data penjualan, baik data review dan juga rating, baik data tingkat pencarian atau tingkat awareness. Nah, dari data tersebut baru kami melakukan input data tersebut untuk setiap kategori produk atau jasanya. Baru setelah itu kami melakukan penghitungan indeks, melakukan penghitungan skor gitu ya, dan juga melakukan quality control terhadap proses penelitian yang kami lakukan. Yang keenam adalah berdasarkan data yang sudah kami kumpulkan dan juga sudah kami hitung gitu ya, baru kami menentukan siapa brand-brand achiever yang layak mendapatkan penghargaan Brand Choice Award pada tahun ini gitu ya, untuk fase kedua ini. Nah, kami juga melakukan gitu ya proses survei ini Bapak Ibu. Jadi mulai dari bulan Februari hingga April gitu ya, terhadap 150 kategori produk atau jasa dengan lebih dari 1000 brand yang kami lakukan survei gitu ya. Berdasarkan 3 aspek penilaian. Jadi yang pertama adalah digital brand awareness gitu ya. Kami menetapkan tingkat skornya 20%. Brand awareness ini diukur berdasarkan banyaknya ulasan brand di internet dan banyaknya brand dicari di internet. Jadi berapa banyak brand Bapak Ibu diulas di internet, dan yang kedua adalah seberapa banyak brand Bapak Ibu dicari di internet di kategori yang kami lakukan survei. Yang kedua adalah digital customer choice aspect, kami berikan bobot 40%. Brand choice ini diukur berdasarkan banyaknya transaksi penjualan. Jadi kita mengcapture data dari 2 official store teratas gitu ya, berapa banyak transaksi yang terjadi di kategori tersebut dan juga di brand Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga adalah kami juga mengcapture data consumer review dan juga rating yang sudah diberikan oleh konsumen Bapak Ibu sekalian gitu ya. Nah, berdasarkan 3 aspek ini kami menetapkan kriteria pemenang. Kami menentukan kriteria pemenang. Satu adalah brand tersurvei memiliki official store di marketplace yang kami lakukan survei. Yang kedua adalah brand-brand tersurvei memiliki brand awareness yang tinggi. Kami menentukan minimal 10.000 ulasan, menetapkan batas minimalnya. Yang kedua adalah serta meraih angka final score berdasarkan 3 aspek tadi, minimal 10% di setiap kategorinya. Artinya penguasaan di setiap kategorinya minimal 10% atau lebih di kategori produknya. Yang ketiga, brand achiever berada di posisi 3 teratas. Jadi kalau satu kategori ada 10, jadi kita hanya menetapkan 3 teratas. Tapi kalau di kategori tersebut hanya ada 3, kami hanya menetapkan 1 pemenang gitu ya. Jadi rata-rata memang satu kategori ada yang 6 pemain, ada yang 10 pemain, ada yang 15 pemain gitu ya. Ada rata-rata di atas 5 pemain gitu ya. Ada juga yang lebih dari 10 pemain. Jadi kriteria ini kami tetapkan
untuk menetapkan brand-brand yang berhak mendapatkan Brand Choice Award pada sore hari ini. Nah, akhir kata saya ucapkan selamat buat brand-brand peraih penghargaan Brand Choice Award tahun ini. Kami berharap penghargaan ini dapat menumbuhkan kepercayaan konsumen dan calon konsumen dalam memilih produk Bapak Ibu sekalian. Sukses selalu, salam sehat. Terima kasih. Ya, baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak Tri Raharjo atas webinarnya pada sore hari ini. Dan tentu saja semoga apa yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Tri Raharjo dalam webinarnya tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Dan khususnya para peraih Brand Choice Award 2021 yang ada di sini. Dan tentu saja untuk dapat terus meningkatkan aktivitas digitalnya terutama di era digital ini.